Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dengan Pak Dedi dalam ilmu kimia. Kali ini Pak Dedi akan membahas asam basa menurut Arrhenius. Jadi ada beberapa pendapat mengenai pengertian daripada asam dan basa. Oke, ya. Apa sih asam basa menurut Arrhenius? Menurut Arrhenius, bahwa asam adalah zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+, atau ion H3O+. Ya, itu pengertian asam. Jadi misalnya HXZ menjadi XH+ ditambah ZX-. Nah, di sini muncul daripada H+. Atau kita ambil satu contoh, misalnya saja HCl dilarutkan dalam air menjadi H3O+ ditambah dengan Cl-. Ini adalah satu contoh-contoh daripada asam menurut Arrhenius. Misalnya HBr, asam bromida. HBr akan terurai menjadi H+ ditambah dengan Br-. Kemudian CH3COH, asam asetat yang kita kenal dengan cuka, akan terurai menjadi H+ ditambah CH3COO-. Di sini nampak muncul H+. HNO3 asam nitrat, HNO3 akan terurai menjadi H+ ditambah dengan NO3-. Asam sulfida H2S terurai menjadi 2H+ ditambah S2- dan selanjutnya. Itu adalah asam menurut Arrhenius. Bagaimana basa menurut Arrhenius? Jadi kalau basa, zat yang jika dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida. Jadi OH-. Kalau asam H+, kalau basa adalah OH-. Reaksinya sama saja. MOH jadi MX+ ditambah OH- atau senyawanya NH3 ditambah H2O menjadi NH4+ ditambah OH-. Di sini ada satu senyawa OH-. Ini menunjukkan bahwa senyawa tersebut adalah basa. Contoh lainnya adalah NaOH, natrium hidroksida, ya, terurai menjadi NH+ ditambah OH-. KOH, K+ ditambah OH-, NH4OH, NH4+ ditambah OH- dan selanjutnya. Yang termasuk di dalam basa kuat KOH, NaOH, BaOH 2 kali dan CaOH 2 kali, ya. Sedangkan NH3 atau AOH3 ini termasuk adalah basanya adalah basa lemah. Ya. Kekuatan dari asam dan basa, ya, ini kekuatan asam dari basa itu bisa kita lihat daripada derajat ionisasi, ya. Jadi untuk asam dan basa kuat yang di dalam larutannya terurai seluruhnya atau sempurna, ya, ion-ionnya itu, ya, menjadi ion-ionnya itu derajat ionisasinya sama dengan 1. Alfa biasanya derajatnya adalah alfa sama dengan 1. Di mana asam kuat adalah asam di dalam larutannya mudah terionisasi melepaskan ion H+ sehingga bersifat elektrolit kuat. Basa kuat adalah basa yang di dalam larutannya mudah terionisasi melepaskan ion OH- sehingga bersifat elektrolit kuat. Jadi di sini dapat kita simpulkan adalah taraf kemudahan. Semakin mudah melepaskan H+ maka bersifat asam. Semakin mudah melepaskan OH- maka bersifatnya adalah basa. Ya. Kekuatan banyaknya konsentrasi H+ dalam asam kuat dan OH- pada basa kuat dari persamaan reaksi ionisasi memperhitungkan ion H+ dan OH- dengan rumusan untuk asam kuat ini untuk asam kuat, ya, asam. Jadi asam sebenarnya nanti akan dibagi menjadi asam kuat dan asam lemah. Kita konsentrasi dulu dalam asam kuat. Untuk asam kuat itu konsentrasi H+ sama dengan X kali Ma. Ya, kemudian juga untuk basa kuat itu OH- sama dengan X kali Mb. Apa itu X? X itu banyaknya konsentrasi H+ atau OH- yang diikat. Sedangkan Ma dan Mb adalah molaritas asam atau molaritas basa. Jadi A di sini adalah inisial untuk asam. Dan B ini adalah untuk basa. Sebelumnya cukup dengan M saja sudah cukup sebetulnya. Ya. Kita lanjutkan lagi, ya. Masih di dalam asam basa menurut Arrhenius. Memang itu adalah pembahasan kita. Ya. Asam atau basa lemah yang di dalam larutannya hanya sebagian kecil terurai menjadi ion-ionnya, ya. Banyak sedikitnya, ya. Jadi
banyak sedikitnya zat yang mengion dinyatakan dengan derajat ionisasi. Tadi sudah dikatakan bahwa untuk asam kuat maupun basa kuat harga alfanya adalah 1. Sedang bagaimana untuk yang asam lemah? Asam lemah akan berkisar dari 0 sampai dengan 1. Jadi antara 0 dan 1. Maka bisa dirumuskan bahwa alfa itu atau derajat ionisasi itu sama dengan jumlah mol zat yang mengion dibagi jumlah mol zat yang diuraikan. Apabila alfanya sama dengan 0, artinya tidak ada yang zat yang mengion, berarti tidak ada yang diuraikan. Kalau alfanya sama dengan setengah, artinya sebagian dari zat itu mengion, hanya sebagiannya atau hanya setengahnya yang mengion. Dan alfanya sama dengan 1, artinya seluruh zat mengion, terurai menjadi ion-ion. Di situ, ya. Ya, kemudian kekuatan asam dan basa, banyak konsentrasi H+ pada asam lemah dan OH- pada basa lemah. Bagaimana rumusannya kalau misal di dalam alfanya mencari alfa untuk asam lemah maupun dengan basa lemah. Mencari alfa di dalam asam lemah adalah akar Ka per Ma. Ya, alfa sama dengan akar Kb per Mb, di mana M tadi Ma, Mb adalah molaritas. Sedangkan Ka dan Kb adalah suatu tetapan, asam lemah maupun basa lemah. Tadi dikatakan bahwa untuk asam kuat, konsentrasi H+ sama dengan X kali Ma, ya, sedangkan basa kuat adalah OH- sama dengan X kali Mb, tetapi dalam hal ini untuk asam lemah, konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali Ma. Ya, diulangi lagi. Untuk asam lemah, konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali Ma. Begitu pula dengan basa lemah. Basa lemah adalah sama dengan konsentrasi OH- sama dengan akar Kb kali Mb. Ya, ini kita coba dengan contoh soal, ya. Kita coba dengan contoh soalnya, ya. Nah, tentukan konsentrasi ion OH- dari 37 gram CaOH 2 kali Mr-nya 74 dilarutkan dalam air hingga volumenya 2 liter. Nah, kadang-kadang di sini tanyakan ini OH-. OH- adalah basa. Basanya basa apa? Basa kuat atau basa lemah? Ya, untuk membedakan ini sering sekali ditanyakan anak-anak, "Nih Pak, basa, Pak, saya tahu ini basa, tapi bahasanya basa kuat, basa lemah." Kita lihat. Kalau di sini tidak ada, ya, tidak ada Ka, ya ini sudah dapat dipastikan bahwa ini adalah basa kuat. Ya, ini adalah basa kuat. Kalau begitu basa kuat rumusannya bagaimana? Basa kuat itu tadi konsentrasi OH- sama dengan X kali Mb. Nah, pertama-tama tentu saja kita akan melihat daripada Mb-nya dulu, ya. Kita lihat dulu Mb-nya. Bagaimana Mb? Molaritas. Molaritas itu adalah mol per liter. Kita langkah pertama kita cari mol. Bagaimana cari mol? Mol itu adalah gram per mr, berarti 37 gram dibagi mr, 74. 37 dibagi 74 adalah 0,5 mol. Dalam berapa liter? Dalam volumenya 2 liter. Maka kita bagikan 0,5 mol dibagi 2 liter sama dengan 0,25 molar. Kembali lagi sekarang, bagaimana rumusan daripada basa kuat? X kali Mb. X-nya berapa? CaOH 2 kali. OH-nya ada 2, maka X-nya sama dengan 2. Dikalikan Mb-nya adalah 0,25 molar. Maka kita akan mengetahui konsentrasi OH- adalah 0,5 molar. Coba kita lihat untuk yang lainnya lagi. Ya, kita ambil satu contoh yang lain lagi. Nah, di sini sudah ada derajatnya, alfanya. Ya, berarti kalau alfanya ini berarti ya dia H+, berarti pasti dapat dikatakan ini adalah rumusan daripada asam lemah. Tentukan konsentrasi ion H+ dan derajat ionisasi dari 0,54 gram senyawa HCN Mr27 dilarutkan dalam air hingga volumenya 100 ml. Di mana kita ketahui bahwa Ka, HCN, Ka, berarti sini pasti lemah. Asamnya adalah asam lemah. Kalau asam lemah kita punya rumusan bahwa
konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali Ma. Oleh karena itu tugas pertama kita mencari Ma dulu. Bagaimana? Tadi gram per ml. Gramnya adalah 0,54, ml-nya 27. Berarti 0,54 per 27. Dilarutkan dalam 100 ml. Kalau kita larutkan dalam 100 ml, maka di sini adalah 1000 per 100. Ya, molaritas kita ketahui gram per ml kali 1000 per volume daripada larutan. Ya, di sini adalah 100. Maka hitungan kita adalah 0,2 molar. Kita masukkan rumusan tersebut adalah Ka-nya adalah 1,8 dikalikan 10 pangkat minus 10 dikalikan molaritasnya 0,2 molar. Hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat minus 6 molar. Berapa derajat? Ya, derajat ionisasinya 6 kali 10 pangkat minus 6 molar dibagi 0,2 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 5. Itu alfanya. Ya, kita lanjutkan lagi dengan soal berikutnya lagi. Ya. Terdapat 600 ml larutan NH4OH 0,01 molar. Diketahui Kb, ada Kb di sini. Ya, karena ada Kb di sini pasti basanya basa lemah. Ya, molaritasnya kita sudah ketahui 0,1 molar. Berarti masukkan saja konsentrasi OH- sama dengan akar 1,8 kali 10 pangkat minus 5 kali 0,01 molar sama dengan 4,24 kali 10 pangkat 4 molar. Jadi kita tidak usah mencari MB lagi karena MB-nya sudah ada di sini. Bagaimana hubungannya dengan 600? Ini tidak berpengaruh. Ya, ibaratnya kalau kita misalnya minum di dalam gelas yang diisi dengan gula 1 sendok, lalu kita cicipi 1 sendok, rasanya akan sama dengan di dalam gelas tersebut. Alfanya tinggal bagikan saja ini dengan molaritasnya. Ya, maka kita akan mendapatkan 4,24 kali 10 pangkat minus 2. Ya, selanjutnya lagi, karena derajat keasamannya. Jadi sebetulnya intinya nanti ujung-ujungnya kita akan menentukan harga pH, mencari H+, mencari OH-, tentu saja kita ujung-ujungnya akan mencari pH. Ya, gitu kan. Jadi menurut Soren Pierre-Laurentiis pada tahun 1909 memperkenalkan konsep pH, potensial yang berarti kekuatan dan menyatakan tanda atom hidrogen, power of hydrogen. Jadi dirumuskan bahwa pH itu sama dengan min log konsentrasi H+, di mana pH itu ditambah dengan pOH sama dengan 14. Ya, jadi kalau pH sama dengan min log konsentrasi H+, maka pOH pun kita akan menentukan adalah min log konsentrasi OH-. Ya. Nah, kita akan mencari harga daripada Kw. Ya, kita ada hubungan pH dan pOH. Ya, hubungan pH dan pOH ini adalah air. Air murni mengalami ionisasi menghasilkan H+ dan ion OH-. Ya, di sini ionnya dalam jumlah kecil. Jadi H2O akan terurai menjadi H+ dan OH-. Jadi kalau kita menentukan harga Kc, berarti konsentrasi ruas kanan dibagi konsentrasi ruas kiri, konsentrasi H+ min OH- per H2O, di mana di sini kita akan ketahui H+ dan OH- ini mempunyai komposisi yang sama, netral, berarti 10 pangkat minus 7, 10 pangkat minus 7, maka dikatakan menjadi 10 pangkat minus 14. Pada suhu 25 derajat Celcius, ionisasi air murni menghasilkan konsentrasi ion H+, yang jumlahnya sama dengan konsentrasi ion OH-, yaitu 10 pangkat minus 7 molar. Sehingga Kw sama dengan 10 pangkat minus 7 dikali 10 pangkat minus 7 sama dengan 10 pangkat minus 14. Oke, kita cari bagaimana untuk mencari harga pH. Tentukan pH dari 3,4 gram senyawa NH3, mR-nya 17, dilarutkan dalam air hingga volumenya 400 ml Kb. Berarti ini adalah basa lemah. Langkah pertama tentu saja kita harus mencari harga daripada MB. Gram per mR kali 1000 per volume. Rumusannya seperti itu. Gram per mR kali 1000 per volume. Ya, kalau volumenya dalam mililiter. Gramnya 3,4 gram, kemudian mR-nya adalah 17 dikalikan 1000 per 400. Maka kita akan memperoleh 0,5 molar. Ya. Karena ini adalah basanya basa lemah, maka konsentrasi OH- sama dengan akar
1,8 kali 10 pangkat minus 5 kali 0,5. Ya. KB dikalikan MB. MB-nya tadi di sini didapatkan 0,5. KB-nya di sini 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Maka kita akan peroleh adalah 9 kali 10 pangkat minus 6. Nah, POH-nya, POH sama dengan min log konsentrasi OH minus. Berarti POH itu sama dengan min log 9 kali 10 pangkat minus 6 molar. Itu besarnya adalah, ya, besarnya itu adalah 5,046. Nah, pH sama dengan 14 min POH. pH sama dengan 14 min POH. Berarti POH-nya ada 5,046. Berarti 14 dikurangi 5,046 sama dengan 8,954. Itu adalah pH-nya. Demikian pembahasan Pak Dedi masalah asam basa menurut Arrhenius. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahami. Cukup sekian dari Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.